Ya, halo teman-teman. Eh, saya Arvin dari Kalabis Institut Informatika angkatan 2017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, Titanic disaster problem dari Kegel. Ya, seperti yang kita tahu, ini cukup populer dalam pembelajaran data sains dasar. Dan saat sekarang saya ingin mencoba menyelesaikan task yang diberikan dari Kegel ini. Tasknya itu berupa memberikan hasil prediksi seperti ini. uh, a set of prediction that assume only female passenger survive, example bla bla bla. Jadi kita membuat prediksi tentang kasus si Titanic ini, kira-kira si orang yang selamat ini berapa banyak, atau memang yang kita memprediksi lah kira-kira berdasarkan variabel-variabel yang ada ini, kira-kira kemungkinan dia selamatnya ada atau tidak gitu. Nanti ditentukan dengan variabel 0 untuk tidak selamat, 1 untuk selamat, seperti itu. Berlaku untuk kategori yang selanjutnya, ya ini bisa kita lihat di sini ya, kolom-kolom yang ada nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian code-nya. Di sini saya mengimport beberapa library, lumayan banyak. Yang pertama, yang di sini untuk analisis sama mencari ya selisih dan lain-lain. Yang ini untuk membuat visualisasi seaborn dan MATLAB, sorry. Nah, ini untuk machine learning ya. Nanti dari semua ini saya hanya akan mengambil satu yang nilai prediksinya tertinggi, seperti itu. Nah, saya run dulu. Oke, sebelumnya di-download dulu datanya dari Kaggle-nya. Ya, bisa di-download. Ini ada tes, ada train. Ini contoh submission-nya seperti apa. Nanti hasilnya itu passenger ID dan survive-nya gitu. Karena saya udah upload datanya menggunakan Google Colab Files, jadi sebelum ini saya udah upload ke dalam sini. Jadi ini tidak perlu saya run dulu karena nanti jadi double. Karena ini saya read dan kedua datanya saya combine menjadi satu variabel seperti ini yang nanti fungsinya akan ketika saya mau ganti variabel yang sama di train atau test, saya nggak perlu satu-satu gitu, saya langsung ambil dari combine aja gitu. Shape ini buat lihat dia berapa banyak nih kolomnya, ada 12 kolom, ada 891 baris, di tes ada 11 kolom, ada 400 baris. Oke, kolom-kolomnya apa aja nih gitu kan. Yang di train itu ada passenger ID dan lain-lain. Nah, beberapa dari ini sudah saya bagi. Untuk yang kategorikal seperti survive yang tadi, itu kan cuma ada 1 dan 0, berarti dia termasuk kategorikal. Seperti itu. Jadi yang kira-kira kategori lah gitu. Kayak B-class, passenger class, tempat si penumpangnya ini ambil kelas yang mana gitu. Itu kan name ini yang saya maksud itu kayak ininya nih Mister apa nih Miss gitu kan. Nah, nanti kita akan pilih-pilih itu, gender juga, seksnya. Habis itu ini pelabuhannya, embarkasi pelabuhannya itu dia masuk dari yang mana. Nah, untuk kategori yang continuous itu kayak umur itu kan termasuk continuous. Jadi dari ini skillnya bisa dari umur berapa sampai berapa gitu. Untuk fee, untuk harganya, untuk
SIP itu tadi seperti yang dijelaskan dari Kegel-nya itu dia ini dia. Nah, ini jumlah. Jadi mereka tuh datang berkeluarga atau tidak, itu sibling ada mereka berdua sama spouse-nya kah atau rame-rame gitu saudara-saudaranya. Kalau rame-rame berarti dia satu, kalau sendiri doang nol gitu. Udah kita buka data tail dan lain-lain untuk lihat sekilas. Terus kita cleaning data kita lihat data yang kosong tuh ada berapa banyak. Ternyata di umur itu ada sekitar 177 row yang kosong, cabin yang lumayan banyak, sama pelabuhannya tadi. Nah, sekarang seperti yang tadi kita lihat di data sebelumnya, fitur-fitur itu apa bilangnya? Kita belum tahu nih gitu. Ini tuh fitur-fiturnya seperti apa, karena nanti mau kita ubah gitu kan, mau kita ubah data-data yang menjadi data-data numerik gitu kan. Jadi untuk kata-kata kayak cabin age yang seperti ini kan datanya ini belum number gitu, mereka masih pakai string. Dan ada beberapa fitur-fitur lainnya juga yang datanya itu kategorikal, jadi perlu kita pilah gitu, perlu kita menjadi numerical supaya bisa nanti digunakan di tabel prediksi seperti itu. Nah, seperti ini kan, nih ada beberapa yang terjadi kayak umur float, nanti sebenarnya nggak masalah ini float atau integers, nggak terlalu masalah gitu kan. Yang agar ini kan name dan sex itu kan gender, nah seperti sex kan isinya male dan female, nanti kita akan bedakan gitu seperti itu. Nah, tadi kan ada data yang kosong, nah yang data kosongnya kita isi dengan code ini gitu. Oke, sebentar, saya belum pernah ini dari tadi. Kita buka shape tadi. Nah, data yang kosong tadi sudah kita isi. Habis itu kita describe untuk lihat hasil statistik singkat gitu ya. Jumlah totalnya ada sekian. Missing data ya nggak terlalu banyak lah. Lumayan, kita bisa lihat juga standar deviasi dari masing-masing kolom. Minimal, maksimal. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin melakukan perbandingan, melihat grafik harga sama umur. Kira-kira apakah korelasinya tinggi gitu, kayak orang yang berumur sekian membeli tiket namanya. Oke, kalau dari yang hasil grafiknya umur penjualan itu paling banyak di sekitar di sini ya. Itu dari 0. Oke, kalau umur itu di rata-rata 20 sampai 30 ini ya. Ini yang paling banyak beli gitu. Tapi kalau dilihat korelasinya nggak terlalu ini ya, berarti mereka memang mungkin ada perjalanan yang sendiri yang ikut gitu ya. Oke, sekarang kita lihat jumlah survive sama yang survive, ternyata ada 549 penumpang yang tidak selamat gitu. Dari data yang tadi ya, kalau ada dari film-filmnya ya, mungkin itu beda. Ini kita akan mengambil asumsi berdasarkan data. Nah, ini saya akan grup female dan male-nya untuk mencari korelasi di survive-nya. Saya store value di survive-nya seperti itu.
Nah, nanti oke, saya ketemu. Untuk survive, ya lebih banyak wanita yang selamat. Ya, wanita lebih banyak yang selamat dibanding laki-laki. Laki-laki ya, sedikit banget, cuma 0,1 ininya. Kalau dipresentasikan ya sekitar 74% itu dari wanita yang selamat, sedangkan pria hanya 18%. Saya pivot table lagi untuk menggrup lagi female dan female berdasarkan kelasnya. Nah, ini kelas yang tadi itu yang maksud kelas di kapalnya gitu. Kayak kelas 1 yang kelas paling atas tuh kan. Biasa mungkin yang pakai orang-orang pejabat-pejabat lah gitu kan. Kalau dilihat, korelasinya masih lebih tinggi female. Mungkin ini karena peraturan dari kapalnya yang harus diselamatkan adalah wanita dan anak kecil gitu. Male-nya lebih bertugas, lebih mengorbankan lah gitu ya. Untuk kelas, waduh ini untuk kelas yang 3, yang kelas paling bawah, male-nya sampai 13%. Berarti emang udah kecil banget kemungkinannya ya. Oke, nah sekarang ini saya cari orang yang berikut tapi sendirian gitu. Dia nggak sama sibling. Ini saya ambil dari kolomnya tadi, kolom sibling itu. Saya ambil kalau dia 0, ya berarti dia ya udah sendiri gitu kan. Nah, jadi saya mau bikin ini tuh di kolom baru lagi. Jadi saya buat kolom baru yang namanya is alone. Maksudnya is alone tuh ya apa yang sendirian gitu maksudnya. Habis itu saya value ternyata ada 537 orang yang sendirian, yang datang, yang sendiri datang untuk naik kapalnya itu. Jadi dia nggak sama teman-teman, maksudnya nggak sama saudara, nggak sama siapa tuh. Nah ini mungkin ya dia bisa sama teman-temannya, jadi dia beli tiket untuk dia sendiri gitu kan. Saya pivot table lagi untuk group by is alone-nya. Ini kalian bisa pivot table atau group by juga ya. Maksudnya kalau saya sih lebih prefer pakai pivot table gitu. Group by juga bisa, group by lebih simpel juga. Cuman ya karena udah terbiasa aja. Nah, kita survei untuk survive ini yang orang berkelana sendirian itu wah, dia lebih kecil ya, cuman 30% lah dari seluruhnya yang selamat. Yang gak selamat tuh lumayan banyak lah. Ada sekitar ya, 50-an, 50% lebih lah. Ya total, kalau di total ya paling 60% tidak selamat, 40% yang selamatnya angkanya sangat ke belakang. Oke, dari yang tadi saya cari, saya cari korelasi dari masing-masing kolomnya gitu. Kira-kira kalau yang kalau kita nggak perlu lihat yang lurus ke sini ya, karena ini emang kayak passenger sama passenger ya pasti satu untuk korelasinya. Kita lihat sekilas saja. Kira-kira umur dan si eselon ini berpengaruh gede nggak gitu kan? Ternyata ya lumayan gitu kan. Dia 0,1 sekian, sekitar 17% itu kemungkinan korelasinya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu untuk melihat korelasi. Lalu ini saya ingin mencari korelasi nih, saya mau cari korelasi dengan variabel si survive nih. Jadi saya mau cari yang tadi age sama fair yang tadi pertama udah saya bikin, sama si survive itu ini kira-kira gede nggak sih gitu kan? Gimana nih gitu kan? Ternyata ya ini age umur minus 0, sekian, fairnya 0,25 sekian. Oke, ini udah diimport tadi, saya import lagi. Oke, saya count untuk ya memberi gambaran singkat itu. Kalau angka terus kan kita bacanya juga bingung gitu kan. Ya, ini kita bentuk grafik
supaya kita bisa lanjut langsung. Oh ternyata yang survive tuh sedikit nih, lebih banyak yang nggak survive gitu. Nah ini saya rubah lagi, tapi bukan kelas untuk male sama female seperti yang di atas tadi gitu ya. Ini sudah melewati tahap yang tadi, itu saya lihat ternyata sama aja gitu ya. Lalu saya bikin grafik lagi untuk P-class. Jadi, nah, dan gender ya, dari sex juga terhadap ke tingkat keselamatan gitu. Oke, ini kelasnya, kelas 1, 2, 3. Yang biru itu yang biru itu cowok, yang uh, kuning itu wanita, pria wanita gitu ya. Nah, di kelas 1 wanita cukup tinggi nilainya. Ini tetap kayaknya dia punya pola yang beruntun ya. Jadi memang ketika kita lihat dari pola ini, nah kita dapat gambaran bahwa wanita dan anak-anak itu diprioritaskan untuk diselamatkan seperti itu. Karena kalau kita lihat grafiknya, di setiap kelas wanita itu persentasenya selalu lebih tinggi jomplang daripada laki-laki gitu. Nah ini untuk gambaran kelasnya itu dan gender terhadap tingkat keselamatan. Kelas 1 itu tingkat keselamatannya yang tinggi, kelas 2 semakin lama semakin turun dia. Jadi ya ini kayaknya kelas 1 yang diprioritaskan, 2 baru 3 gitu. Nah inilah di perbandingan yang tadi saya bilang, wanita dan anak-anak itu diprioritaskan gitu. Makanya dia korelasinya lebih tinggi untuk selamat seperti itu dibanding laki-laki. Ini perbandingan rata-rata lah. Rata-rata dari umur. Berapa banyak nih dari umur dan gender yang selamat nih gitu kan. Biru nih yang enggak selamat, kuning yang selamat gitu ya. Kuning di rata-rata 30 sama, ini 30. Jadi untuk yang selamat itu sekitar 35 lah. Yang untuk atasnya dikit aja. Nggak terlalu banyak yang nggak selamat. Jadi dia lebih rame di sini. Sekitar 20 sampai 38 atau 35 lah. Untuk yang laki-laki. Untuk yang wanita, dia bikin di antara 20 dan 30. Sama seperti yang ini juga. Lebih banyak dia untuk wanita yang selamat. Jadi ya korelasinya tetap sama juga. Untuk yang tidak selamat malah wanita lebih banyak ya, 20. Ya rentan di sini juga lumayan banyak yang ternyata wanita yang nggak bisa selamat. Laki-laki juga sama. Nah ini kita lihat matriks ini. Nah kalau kita lihat dari matriks ini, nah kenapa matriks ini disediain color-color seperti ini, fungsinya supaya kita bisa langsung tahu. Kalau dia warnanya sudah mendekati ini, korelasinya 1, artinya survive dengan kolom survive, ya berarti dia 1 gitu, karena ini kan kolomnya sama gitu ya. Ini nggak usah kita baca 3 ini aja gitu. Kita lihat kolom mana yang tingkat survive-nya tinggi, ternyata korelasinya tinggi. Ternyata umur dan survive itu tidak menjamin, maksudnya tidak begitu tinggi korelasinya. Justru terhadap harga. Nah, ini kan kita udah ketemu sedikit gambaran gitu ya. Ternyata harga menentukan survive juga gitu, tapi nggak gede memang. Umur juga menentukan, namun nggak besar. Yang jauh itu ternyata si umur gitu. Umur itu sampai udah di bawah nih, udah gelap dia warnanya kan, ternyata jauh gitu. Oke, dari situ kita udah dapat gambaran nih. Nah, sini saya buat gambar lagi distribusi orang yang di apa namanya, yang di Rian, dan terhadap survive-nya gitu, seperti apa gitu kan.
survive dan umur sih, ini lebih ke umur. Pas saya bikinnya lebih ke umur, jadi orang-orang yang jalan-jalan ini tuh umurnya tuh rentan-rentan berapa sih gitu kan. Nah, ini saya udah catat juga. Most men travel alone di umur sekitar 20 sampai 40. Karena mungkin ya lebih banyak, mungkin ya seperti itu ya, lebih banyak anak-anak mudanya. Kalau di filmnya kan siapa tuh cowoknya itu kan umurnya antara 20 30 lah tuh anak itu kan. Jadi laki-laki itu lebih banyak 20 sampai 40 itu rata-ratanya. Ada juga yang tua-tua ini, cuman uh, enggak mungkin sendiri gimana ya. Mungkin kalau di antara 20 ya anak-anak muda ya sama teman-temannya gitu ya. Kalau yang merah ini di bawah udah umur-umur bawah. Sudah anak kecil ya. Ini udah anak-anak balita atau anak kecil. Uh, ya sudah jelas dia pasti sama keluarganya gitu kan. Kalau mau laki-laki paling banyak nih daripada si wanita dikit yang travel sendiri itu dikit, laki-lakinya lebih banyak.